Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 sekalian? Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan masuk ke pelajaran 1 di semester 1 tahun ajaran baru kali ini. Judul yang akan kita pelajari kali ini adalah indahnya saling menghormati. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita harus tahu tujuan dari pembelajaran kita kali ini sebelum kita masuk materi. Tujuan pembelajaran kita kali ini diantaranya adalah 1. Kita mampu membaca surat Al-Kafirun dengan tartil. Yang kedua, kita mampu memahami makna dari surat Al-Kafirun. Yang ketiga, kita mampu menulis surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Pertama-tama, yuk kita amati sebuah gambar yang ada di samping. Silahkan diamati gambar tersebut. Apa maksud dari gambar itu? Ceritakan dan nanti tuliskan di buku tulis kalian. Bagaimana? Sudah selesai? Apakah ada yang bisa menceritakan maksud dari gambar tersebut? Ya, pintar sekali. Inti dari gambar-gambar tersebut adalah bahwa setiap agama yang ada khususnya di negara kita Indonesia semuanya punya tata cara ibadah tersendiri dan punya tempat ibadah tersendiri. Semuanya berbeda-beda. Semuanya saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, yuk kita mengenali apa sih surat Al-Kafirun itu dan bagaimana isi dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun menceritakan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah saat itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mau diajak untuk mengikuti cara beribadah mereka. Mereka, orang-orang kafir Quraisy, dipersilahkan oleh Nabi Muhammad untuk beribadah menurut tata cara mereka sendiri. Dan Nabi Muhammad pun juga melaksanakan ibadah sesuai dengan tata cara Nabi Muhammad sendiri. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Surat Al-Kafirun tergolong jenis surat Makkiyah. Maksudnya adalah surat yang diturunkan di kota Makkah. Diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Dinamakan Al-Kafirun diambil dari potongan ayat yang pertama yang bertuliskan Al-Kafirun. Artinya adalah orang-orang kafir. Selanjutnya, yuk kita masuk ke sesi membaca surat Al-Kafirun. Yuk kita baca bersama-sama dengan tartil ya. Sebelum kita membaca, alangkah baiknya yang belum berwudu silakan untuk mengambil air wudu terlebih dahulu agar kita lebih afdol dalam membaca Al-Quran. Baik, apakah sudah siap? Yuk kita mulai membaca surat Al-Kafirun bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la
wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, setelah kita membaca bersama-sama, apakah kita tadi membaca sudah tahu hukum-hukum tajwid di dalam surat Al-Kafirun? Jika belum, mari kita coba kupas hukum-hukum tajwid dasar yang ada di surat Al-Kafirun. Yang pertama, kita temukan bacaan mad jaiz munfasil yang ada di ayat yang pertama, yaitu yang berbunyi qul ya, qul ya. Nah, jadi ya, huruf ya itu panjangnya adalah sekitar 5 harokat atau ketukan ya. Jadi membacanya harus agak panjang. Coba kita praktekkan ya. Qul ya, qul ya. Kurang lebih seperti itu ya panjangnya ya. Yang kedua, kita menemukan bacaan mad arid li sukun. Kita temukan di ayat pertama di bagian akhir, yaitu kafirun, kafirun. Nah, mad arid li sukun itu kita baca panjangnya sebanyak 2 harokat. Yang ketiga, kita temukan bacaan ikhfa yang ada di ayat ketiga, yaitu wala antum, wala antum. Ada nun mati bertemu huruf ta, maka harus dibaca sedikit samar-samar ya, mendengung samar-samar seperti antum. Yang keempat, kita temukan bacaan qalqalah, yaitu di ayat ketiga yang bagian akhir, wala antum abiduna ma a'bud, a'bud. Di situ ada huruf dal yang mati di akhir kalimat, maka cara membacanya adalah dipantulkan, a'bud. Yang kelima, kita temukan hukum bacaan idgham bi gunnah yang kita temukan di ayat yang keempat, yang berbunyi wala ana abidumma, abidumma. Ada domatain bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya harus dimasukkan dan mendengung, yaitu abidumma. Untuk hukum-hukum tajwid yang lebih mendalam bisa kita pelajari di video yang lain khusus tajwid di channel ini ya. Sekarang kita masuk sesi menulis surat Al-Kafirun. Agar kita mampu menulis dengan baik, maka kita harus paham terlebih dahulu mana huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah atau di akhir, ataupun yang tidak bisa disambung. Berikut ini adalah contoh kolom-kolom huruf hijaiyah yang dapat disambung atau tidak dapat disambung. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek di buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang bisa kalian lihat di deskripsi di bawah ya. Silakan bisa dilihat, bisa juga di-download ya. Sekian untuk pelajaran kita kali ini. Kita akan sambung lagi untuk materi kita di pelajaran 1 ini masih ada ya, yaitu tentang menulis, memahami makna,
dan juga menghafal surat Al-Kafirun. Marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.